Oh, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, 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 dan salam Muhammad. Yang terhormat, Bapak Dosen Prof. Ibnu Gunaya SPDMPD, dan saya Madu Wilayah dari kelas D dengan 25 plus 4 10 87. Aku mempresentasikan seminar proposal yang berjudul tentang geometri ekosistem berbasis lingkungan meningkatkan motivasi dan belajar ikhlas kelas 5 SD. Bahkan dari proposal saya yang pertama itu misalnya adalah yaitu si belajar siswa rendah dengan apa belajar pas masih teoritis dan kurang menarik sehingga siswa cepat bosan dan kurang antusias mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu pemahaman konsep masih rendah di mana materi ekosistem bersifat abstrak sehingga siswa kesulitan membayangkan hubungan antara komponen dalam ekosistem. Yang ketiga yaitu media pembelajaran kurang variatif. Guru masih dominan menggunakan buku teks dan gambar dua dimensi, sehingga pembelajaran kurang kontekstual dan nyata. Yang keempat yaitu hasil belajar belum optimal, di mana nilai ulangan dan penilaian harian pada materi ekosistem masih banyak yang belum mencapai KKTP. Yang terakhir yaitu lingkungan sekitar belum dimanfaatkan secara maksimal, di mana potensi lingkungan sekitar sebagai sumber belajar belum diintegrasikan dalam pembelajaran. Adapun solusi dan tindakan yang diambil yaitu guru mengembangkan diorama ekosistem berbasis lingkungan dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar sekolah untuk menghadirkan pembelajaran yang konkret, menarik, dan bermakna. Adapun langkah tindakan yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua yaitu merancang diorama ekosistem yang sesuai dengan materi IPAS kelas 5. Yang ketiga yaitu mengembangkan diorama bahan sederhana berbasis lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu mengimplementasikan diorama dalam pembelajaran IPAS. Yang kelima yaitu mengevaluasi motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, ada pun keunggulan dari media diorama, yaitu yang pertama yaitu bersifat konkret dan nyata, mendekati asli dari yang ada di alam. Kemudian yang kedua itu menarik perhatian siswa, yang ketiga meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, yang keempat yaitu memanfaatkan sumber belajar berbasis lingkungan, yang kelima yaitu mudah dibuat dan biaya terjangkau. Nah, adapun hasil yang diharapkan yaitu motivasi belajar siswa meningkat, pemahaman konsep ekosistem lebih baik, hasil belajar IPAS meningkat, dan pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, dan kontekstual. Nah, adapun tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, deskripsikan dan membangun media diorama di ekosistem berbasis lingkungan pada pembelajaran IPAS kelas 5 SD Negeri 2 Belembang. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas media diorama ekosistem berbasis lingkungan yang dikembangkan dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD Negeri 2 Belembang. Yang ketiga, mengetahui tingkat praktisan penggunaan media diorama ekosistem berbasis lingkungan dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD Negeri 2 Belembang. Yang keempat yaitu mengetahui penggunaan media diorama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 Blipa. Yang kelima yaitu mengetahui pengaruh penggunaan media diorama dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 Blipa. Yang keenam yaitu mengetahui efektivitas media diorama ekosistem berbasis lingkungan dalam meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 Blipa pada mata pelajaran IPA secara simultan. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat dipakai kajian tentang penggunaan media pembelajaran konkret berbasis lingkungan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan pembelajaran inovatif media diorama, pembelajaran kontekstual, serta pembelajaran IPAS berbasis lingkungan. Yang kedua itu manfaat praktis yang membantu siswa memahami konsep ekosistem secara lebih konkret dan mudah dipahami melalui penggunaan media diorama. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi minat dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPAS. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, menarik, dan bermakna. Yang keempat yaitu membantu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ekosistem. Yang kelima itu menemukan sikap peduli dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar bagi guru yang pertama itu menjadi alternatif ide pembelajaran inovatif yang digunakan dalam pembelajaran IPAS. Yang kedua itu membantu guru menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik siswa.
di sekolah dasar. Yang ketiga itu memberikan wawasan dan pengembangan pengalaman kepada guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang keempat itu membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian manfaatnya bagi kepala sekolah yang pertama yaitu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Yang kedua menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Yang ketiga itu mendorong terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Yang keempat yaitu bagi peneliti, manfaatnya yang pertama merupakan pengetahuan dan pengalaman dalam memakan media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang kedua itu menjadi sarana untuk menerapkan teori-teori pembelajaran yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. Yang ketiga itu menambah wawasan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian pendidikan khususnya pada pembelajaran IPA sekolah dasar. Nah, adapun manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber kajian ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian di bidang pendidikan khususnya pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dijadikan dasar untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa SD. Yang ketiga itu penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai penerapan media di ramah berbasis lingkungan dan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan media belajar yang lebih menarik dan bervariatif. Yang keempat, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan memakan media drama dengan desain yang lebih modern atau mengintegrasikan teknologi digital, multimedia interaktif, dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, yaitu penelitian ini diharapkan membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pengaruh media pembelajaran konflik terhadap kemampuan berpikir kritis, kreativitas literasi sains, kemampuan mencari masalah, dan sikap peduli lingkungan siswa. Yang keenam yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan mendukung bagi penelitian sejenis sehingga mampu memperkaya kajian mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis lingkungan lokal di sekolah dasar. Yang ketujuh, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh pembahasan pemanfaatan lingkungan sekitar menjadi sumber belajar yang kontekstual dan bermakna untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedelapan, itu penelitian diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk terus mengembangkan inovasi media pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, motivasi belajar, serta hasil belajar siswa secara optimal. Jadi berikutnya itu desain penelitian, di mana penelitian saya ini menggunakan research and development atau R&D, di mana penelitian ini mengadaptasi model ADI yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisis, yaitu menganalisis kebutuhan siswa, kurikulum, materi IPAS, yaitu ekosistem dan kondisi lingkungan sekolah. Yang kedua, desain, merancang diorama ekosistem berbasis lingkungan serta perangkat pembelajaran yang mendukung. Yang ketiga, development atau pengembangan. Jadi mengembangkan diorama ekosistem berbasis lingkungan dan memvalidasi kelayakan oleh ahli. Yang keempat, implementation atau implementasi. Implementasi diorama ekosistem dalam pembelajaran IPAS di kelas 5 SD Negeri 24. Yang kelima, evaluasi, yaitu mengevaluasi kevalidan, kepratisan, serta pengaruh terhadap aktivasi dan hasil belajar siswa. Dilanjutkan dengan prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini terdiri dari 9 tahap. Yang pertama itu potensi dan masalah, di mana identifikasi potensi dan masalah di SD Negeri 24 melalui observasi dan wawancara. Yang kedua itu menentukan masalah utama yang berkaitan dengan motivasi dan hasil belajar IPA. Yang kedua itu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menganalisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran di ranah ekosistem. Yang ketiga itu desain produk dengan merancang program ekosistem berbasis lingkungan sesuai dengan materi IPAS kelas 5, menyusun instrumen penilaian untuk validasi dan uji coba. Yang keempat itu validasi desain, di mana memvalidasi desain dialamatkan ahli materi dan ahli media dengan merevisi desain berdasarkan saran dan masukan para ahli. Yang kelima itu revisi produk, melakukan revisi produk semua hasil validasi dari para ahli dengan menghasilkan diorama ekosistem yang siap diuji coba. Yang keenam yaitu uji coba produk, melakukan uji coba produk di kelas 5 SD Negeri 25, mengumpulkan data tentang motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan instrumen yang telah disiapkan.
Berikutnya yaitu analisis data. Menganalisis data, motivasi, dan hasil belajar siswa dengan menentukan keaktifan diorama ekosistem berbasis lingkungan dalam pembelajaran KIPAS. Kemudian yang ke-8 revisi akhir, yaitu melakukan revisi akhir terhadap produk berdasarkan hasil uji coba, menyempurnakan diorama ekosistem agar lebih baik dan efektif. Yang terakhir yaitu produk akhir. Jadi menghasilkan diorama ekosistem berbasis lingkungan yang valid, praktis, dan efektif untuk siap digunakan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar kelas 5. Tentunya hasil akhir yang diharapkan yaitu diorama ekosistem berbasis lingkungan yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar di pas di sekolah kelas 5 SD dan 2. Baik, dilanjutkan dengan manipulasi tambah subjek dan objek. Gitu ya. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 5 SD dan 2 Jombang yang berjumlah 20 orang. Kemudian sampelnya karena di sini menggunakan sampling dan total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi 20 siswa kelas 5 SD dan 2 Jombang adalah sampel. Kemudian di sini juga ada ahli materi, ahli media, guru kelas, siswa kelas 5 yang menjadi eh, yang dilibatkan dalam pembelajaran ini. Kemudian objek pembelajaran ini adalah media pembelajaran berupa diorama atau sistem berbasis lingkungan yang dikembangkan dengan menggunakan AI menurut penelitian jurnal tahun 2013. Nah, jadi objek penelitian meliputi proses pengembangan media serta kualitas produk yang ditinjau dari aspek validitas, kreatifan, dan efektivitas. Jadi validitas media dinilai berdasarkan hasil penilaian ahli materi dan ahli media. Kreatifan itu ditinjau dari respon guru dan siswa terhadap kemudahan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas ditinjau berdasarkan peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 telah menggunakan diorama ekosistem berbasis lingkungan dalam pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data yang pertama yaitu dengan kuesioner digunakan untuk memperoleh penilaian validitas, kepraktisan, dan efektivitas individu untuk menghasilkan nilai dari motivasi, data dari motivasi belajar melalui angket validasi, angket praktisi atau guru, angket respon siswa, dan angket motivasi belajar. Yang kedua yaitu tes digunakan untuk mengukur hasil belajar IPA siswa melalui pretest dan post-test serta hasil dari soal pilihan ganda sebelum dan sesudah penggunaan media diorama ekosistem. Yang ketiga itu menggunakan skala penilaian yaitu menggunakan skala 4. Kemudian instrumen pengumpulan data itu dikumpulkan sesuai dengan kisi-kisi dari instrumen validasi ahli media, ahli materi, praktisi atau guru, respon siswa, kisi-kisi instrumen motivasi belajar, dan kemudian tes belajarnya itu yaitu untuk soal pilihan ganda dilakukan sebelum dites, sudah proses penggunaan media diorama, sebelum digunakan instrumen diuji cobakan atau layout pada kelompok di luar penelitian. Kemudian kualitas bentuk soal atau validitas, tingkat kesukaran dan perbedaan dari dilanjutkan dengan teknik analisis data. Nah, jadi di dalam teknik analisis data di sini analisis data validitas dan kepraktisan itu menggunakan rumus presentase yang dihitung menggunakan rumus presentase skor ahli oleh ahli dengan presentase jawaban dikali bobot ya pilihan per nilai kali bobot tertinggi. Kemudian rumus menghitung presentase keseluruhan subjek, presentase jumlah presentase keseluruhan objek per banyak subjek. Kemudian konversi tingkat pencapaian skala 4, eh, nilai 7 sampai 76 sampai 100 itu sangat baik, 56 sampai 75 dengan predikat baik, 40 sampai 55 cukup, 0 sampai 39, 39 kurang. Nah, jadi kemudian ada di sini juga menggunakan analisis data efektivitas, yaitu menggunakan metode pretest dan post-test, kemudian uji normalitas, yang mengetahui distribusi data, apakah sudah berdistribusi normal, apabila nilai signifikan P dan uji Sampirowik lebih dari 0,05. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas untuk mengetahui varian atau kelompok homogen tidak berbeda secara signifikan. Dasar pengambilan keputusan pada nilai signifikasi dan based on it.
Kemudian uji hipotesis menggunakan analisis statistik multivarian yaitu ANOVA untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap dua variabel terikat secara simultan. Nah, kemudian hipotesis penelitian ada tiga. Yang pertama yaitu hipotesis motivasi belajar terhadap pengaruh penggunaan diorama ekosistem berbasis lingkungan terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas 5 SD. Hipotesis dua, hasil belajar itu terdapat pengaruh penggunaan diorama ekosistem berbasis lingkungan terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5. Yang ketiga, hipotesis ketiga itu simultan motivasi dan hasil belajar. Jadi terdapat pengaruh penggunaan diorama ekosistem berbasis lingkungan secara simultan terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 5. Jadi di sini akan kita menggunakan MANOVA. Demikianlah presentasi seminar proposal dari saya. Tentunya dalam penyampaian dari seminar dari proposal yang saya sampaikan ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, dan tentunya proposal saya mungkin jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari dosen pengampu sangat saya harapkan untuk menyempurnakan proposal saya. Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan Prawo Santi, Om Santi, 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 Santi. Oh, salam harmoni. Terima kasih.